Saudaraku, ada 3 poin penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, Tuhan melampaui cara berpikir kita. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera Allah selalu menyertai saudara semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa doa yang sudah lama saudara naikkan belum juga terjawab? Mungkin kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi keadaannya masih sama. Mungkin kita mulai berpikir, memang Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Atau saudara pernah berkata, ya sudahlah, mungkin ini sudah nasibnya. Saudaraku, di saat seperti inilah kita sering tanpa sadar membatasi kuasa Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Tanpa sadar kita sering membatasi Tuhan dengan logika kita yang terbatas, saudaraku. Sering kali kita berpikir bahwa Tuhan bekerja melalui apa yang masuk akal dalam pikiran kita. Padahal saudaraku, firman Tuhan hari ini justru menegaskan hal yang sebaliknya. Rasul Paulus berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini artinya Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang kita doakan, bahkan lebih yang dari kita harapkan. Saudaraku, mengapa seringkali kita membatasi Tuhan hanya sampai pada logika kita? Hal ini dikarenakan kita sudah terbiasa mengenakan nilai-nilai ukuran manusia. Seringkali kita menilai kuasanya dengan pengalaman kita di masa lalu, atau dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Kita berpikir kalau dulu gagal, ya pasti nanti juga gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak bisa kita ukur dengan pengalaman kita. Ia tidak terbatas, saudaraku. Ia tidak terbatas oleh waktu, keadaan, dan kemampuan manusia. Tuhan bekerja lewat cara-cara yang kadang tidak masuk akal, saudaraku, tetapi selalu membawa hasil yang sempurna dalam hidup kita. Saat saudara berdoa hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan dengan logika saudara. Maka di dalam doa, katakanlah demikian, saudaraku. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Aku percaya Engkau sanggup bekerja jauh melebihi apa yang aku pikirkan. Saudaraku, ketika kita berdoa untuk satu hal, seringkali Tuhan jawab dengan hal yang lain yang ternyata jauh lebih baik. Seringkali kita berdoa supaya masalah kita cepat selesai, tetapi Tuhan jauh lebih mengerti bahwa sebenarnya Tuhan perlu membentuk kita lewat masalah tersebut, supaya kita menghadapi masalah itu dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, dan bukan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan supaya pekerjaan kita dilancarkan oleh Tuhan. Namun Tuhan bukan hanya memberi kita hasil yang baik, saudaraku, tetapi juga membentuk karakter kita, cara kerja kita, dan sikap kita supaya kita bekerja dengan mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan pengalaman pribadi dan kepintaran kita, saudaraku. Ketika seorang anak meminta uang kepada ayahnya untuk membeli mainan, tetapi ayahnya malah membelikannya dan memberikannya buku. Di awal, ketika anak itu tidak mengerti, ia kecewa dengan ayahnya. Tapi kemudian ketika ia sadar, buku itu malah membentuk masa depannya. Saudaraku, gambaran ini dekat sekali dengan hidup kita.
Ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, Tuhan tahu apa yang paling kita perlukan dan bukan hanya apa yang kita minta, saudaraku. Ini artinya ketika doa saudara belum dijawab sesuai dengan keinginan saudara, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang lebih dari sekedar doa kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan itu bukan sekedar mujizat yang kita lihat melalui mata jasmani kita, tetapi juga kekuatan untuk tetap percaya kepada Dia. Tetaplah berbuat baik, tetaplah sabar, tetaplah bersandar kepada Tuhan ketika situasi belum berubah sedikit pun. Inilah momen di mana kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Karena itu marilah kita memulai dengan ketaatan dari perkara-perkara yang kecil setiap hari. Jika biasanya kita sering mengeluh, hari ini mulailah berubah untuk memilih bersyukur kepada Tuhan. Jika biasanya kita sering menunda pekerjaan kita, hari ini mari kita bertindak dengan benar melakukan tugas kita dengan tanggung jawab. Jika saudara biasanya cepat menyerah oleh keadaan, hari ini mulailah memilih untuk terus berdiri dan percaya penuh kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kita jalan keluar. Inilah cara kita memberi ruang bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, saudaraku. Saudaraku, ada 3 poin penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, Tuhan melampaui cara berpikir kita. Yang kedua, Tuhan memakai proses sebagai bagian dari jawaban doa. Yang ketiga, Tuhan bekerja mulai dari dalam hati kita dan bukan dari luar. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak bekerja sesuai dengan pola kita, tetapi Tuhan bekerja dengan hikmat-Nya yang sempurna. Tuhan bisa saja memakai masalah kita sebagai bagian dari jawaban doa kita, saudaraku. Doa yang belum dijawab bukan berarti Tuhan diam, tetapi Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, dan tentu lebih berkenan di hadapan-Nya. Untuk itu Tuhan membentuk kita bukan hanya dari luar saja, tetapi Tuhan membentuk kita mulai dari dalam hati kita. Saat hati kita berubah, arah hidup kita pun akan diubah oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Ia tidak pernah terlambat, saudaraku, dan tidak pernah kehabisan sumber daya dalam menolong kita. Untuk itu jangan menutup hati kita dengan logika kita, saudara. Isilah hati kita dengan hikmat yang berasal dari Allah. Andalkan pimpinan Roh Kudus setiap waktu. Mungkin saudara sedang di titik di mana semua tampak mustahil. Ingatlah justru di titik itulah saudaraku Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang melampaui pikiran manusia. Ia sanggup membuka jalan di mana tempat yang tidak ada jalan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui logika kita. Jadi jangan ukur Tuhan dari keadaanmu hari ini, saudaraku. Ukurlah keadaanmu dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas kuasa-Nya. Hari ini mari kita buat satu keputusan. Aku tidak mau lagi membatasi Tuhan dengan pikiranku sendiri. Hari ini aku percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku, agar hidupku dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, saudaraku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Ajar kami untuk tidak lagi berpikir dengan ukuran manusia. Hari ini kami memilih untuk berpikir dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya penuh kepadamu bahkan ketika keadaan belum berubah. Kami mau belajar menyerahkan kendali hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami percaya apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami selalu lebih baik, lebih tepat, dan lebih indah dari apa yang kami rancangkan.
Tuhan, saat ini kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi, pergumulan yang sedang mereka alami, dan beban yang selama ini mereka simpan sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang hari-hari ini sedang berada dalam pergumulan yang berat, yang merasa keadaan belum berubah sedikit pun, yang bertanya-tanya kapan pertolongan Tuhan datang. Tuhan, kuatkanlah iman mereka untuk kembali percaya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup mereka dan tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. Engkau tahu kebutuhan mereka ya Bapa. Engkau tahu usaha yang sudah mereka lakukan. Bahkan Engkau tahu doa-doa yang sudah lama mereka naikkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Bukakanlah jalan keluar bagi mereka yang belum melihat jalan keluar ya Bapa. Berikan hikmat, ketenangan, dan keberanian untuk melangkah maju. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang menghadapi tantangan dan menantikan pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera, pimpinan di setiap keputusan-keputusan hidup mereka. Biarlah mereka bersatu hati dengan Tuhan, dan biarlah rencana-Mu yang baik digenapi atas hidup rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh kami. Kami percaya penuh akan kuasa-Mu sanggup menjamah tubuh mereka dan menyembuhkan secara sempurna, memulihkan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa yang sakit telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berikan ketenangan bagi mereka serta hidup mereka, dan biarlah mereka terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini, hari esok, dan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami hikmat, kesanggupan, kekuatan, dan kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya percaya saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan secara penuh, andalkan Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas saudaraku, sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.